Perkenalkan, saya Nasya Tubun. Kenalkan saya Aulia Nurhaliza. Dan di sini kami akan mengajarkan praktikum keamanan cyber modul 2, yaitu mengidentifikasi proses yang berjalan. Tujuan dari lab ini yaitu menggunakan TCP UDP Endpoint Viewers, sebuah alat di SINS internal SID untuk mengidentifikasi proses yang sedang berjalan di komputer kita. Dan jadi sumber yang dibutuhkan ini adalah satu PC Windows dengan akses internet dan kita akan download Windows SINS terlebih. internal SID. Setelah di-download, selesai, keluar dari browser, dan ekstrak filenya. Oke. Buka di sini view X, T, X, DPT Extension. oh yang buka yang ini. Kemudian setujui perjanjian lisensi proses Explorer saat diminta. Klik ya untuk mengizinkan aplikasi ini. CPV ini mencantumkan proses yang saat ini sedang berjalan di PC Windows. Tapi saat ini hanya proses Windows yang sedang berjalan. Klik dua kali SSX. Klik dua kali SSX. Itu yang 60 yang itu. Itu application dulu. Itu harusnya application itu. Itu apa nih? Itu ke bawah terus. Lanjut proses. Ini kita semua. Ini dong. Itu dua kali selesai. Terus apa? Ada pertanyaan di buku coba Google Docs. Apa itu di mana folder? Terus mau yang Jadi LSASSX adalah proses Windows yang berfungsi untuk menegakkan kebijakan keamanan sistem operasi Microsoft Windows. proses. Jadi LSASSX itu adalah proses Windows yang berfungsi untuk menegakkan kebijakan keamanan sistem operasi Microsoft Windows, merupakan singkatan dari Local Security Authority Subsystem Service, dan diletakkannya di Windows System 32 LSSX. Jadi selanjutnya, Terus yang kecil gitu ini. Terus kita gimana? Terus setelah itu kami tutup jendela properti untuk LSIS setelah selesai, melihat properti untuk proses lain yang sedang berjalan. Step keempat itu kita akan jelajahi proses yang dimulai oleh pengguna, buka browser web seperti Microsoft Edge dan apa yang Anda amati di jendela CCTV View. di sini di warna hijau nggak sih ya? Jadi di sini kami melihat seperti Chrome, Zoom, juga yang baru kami buka yaitu juga Microsoft Edge itu berwarna hijau. Jadi habis itu kita akan tutup browser web dan uh, di paling bawah. Oh, tadi merah. Ini kan. Ini ada. Warna hijau, warna ini. Warna establish. Belum dong. Belum kita save. Di sini Microsoft Edge-nya sudah established. Kemudian buka kembali web dan teliti beberapa proses yang tercantum di TCP view. Di sini kan kita membuka kembali. Kemudian di sini sudah jadi warna hijau.
Dan di sini ada pertanyaan, apa yang Anda amati di generative chat review. Jadi, warna dalam panel ini berubah-ubah, yaitu kadang hijau, kadang kuning, dan kadang merah. Dan kedua itu apa yang Anda amati di generative chat review. Ketika web browser ditutup, beberapa garis yang berwarna hijau berubah menjadi berwarna merah, dan state-nya menjadi established. Terus pertanyaan yang ketiga itu, buka kembali browser web, teliti beberapa proses yang tercantum dalam TCP view, catat temuan Anda. Jadi setelah dibuka, kembali jendela web browser, barisnya menjadi hijau kembali yang sebelumnya merah, menandakan bahwa jendela web browser sedang berjalan. Selanjutnya, exploring processes, threads, handles, dan Windows registry. Jadi tujuan lab ini, yang pertama itu menjelajahi proses, yang kedua itu menjelajahi benang dan pegangan, yang ketiga itu menjelajahi Windows Register. Jadi sumber yang kita butuhkan yaitu satu versi Windows dengan akses internet. Nah, yang pertama itu, di step pertama adalah unduh Windows Sys Internal Suite yang tadi sudah kita download. Kemudian, arah yang kedua, jelajahi proses yang aktif. Itu yang pertama, arahkan ke folder Sys Internal Suite dengan semua file yang diekstrak. Kemudian, buka prospek exe. Tidak ada. Ini siapa? Ayo, Excel, kayak apa nih? Pakai T ya? Ada nih. Itu cari. Oh, ini. Oh, ya, mana? Ya, udah itu ya. Mana? HTML, harusnya aplikasi. Tapi misalkan, coba juga ada nih. Coba Excel, enggak? Help itu. Bukan yang ini. Bukan. Ini namanya. Oke. Oh, ini. Kemudian, studi. Nah, ini adalah proses Explorer ini adalah daftar proses yang sedang aktif. Berarti ini. Jadi A itu tab untuk menemukan proses browser web. Seret icon temukan proses jendela ke jendela browser web yang terbuka. Microsoft Edge itu digunakan dalam contoh ini. Nah, di sini proses Microsoft Edge dapat dihentikan di proses Explorer, yaitu dengan cara klik kanan, kemudian pilih kill process. Jadi di sini dia, walaupun tidak dikeluarkan secara di klik X-nya, kalau sudah di klik kill process di sini, maka dia akan keluar secara otomatis. Dan di sini ada pertanyaan, apa yang terjadi pada jendela browser web ketika proses dimatikan? Setelah itu, step 3 ini kita akan memulai proses lain dengan cara membuka comment pad. Lalu set icon proses jendela temukan ke jendela comment prompt dan temukan proses comment prompt yang diserot ke proses Explorer. Sudah. Kemudian proses untuk comment prompt adalah cmdx. Proses induknya adalah proses explorer.exe. cmd.exe memiliki proses anak yaitu conhost.exe. Arahkan ke jendela prompt, mulai ping pada prompt dan amati perubahan di bawah proses cmd.exe. Saya masukkan perubahannya. Ini. Nah, ini ada apa di bawah ini yang Explorer X ini. Videonya enggak. Nah, ini cmdx ini kan. Enggak ada yang bagus itu. Ya boleh. Oh, ada. Jadi di sini di private bytes-nya itu berubah dari yang tadi kan 244. Jadi 2128 dan dia mungkin akan berubah jika kita akan ping lagi. Di sini berubah tuh. Ini conhost.exe-nya. Nah, kami akan menjawab pertanyaan itu apa yang terjadi selama proses ping. Nah, baca saat kita sudah meninjau daftar proses yang aktif, jadi kita akan menemukan bahwa proses anak conhost X itu mungkin mencurigakan. Untuk memeriksa konten berbahaya, klik kanan, conhost exe, dan pilih periksa virus total.
Dan saat diminta, klik ya untuk menyetujui persyaratan layanan virus total. Kemudian klik OK untuk prompt berikutnya. Di sini hanya muncul di sini yang muncul adalah klik Google Cloud Platform Set of Terms of Service. Kita akan coba lagi. Jadi ini yang muncul. Jadi, oke. Jadi setelah memperluas jendela proses Explorer atau gulir ke kanan hingga Anda melihat kolom virus total, klik tautan di bawah kolom virus total, peramban web akan terbuka dengan hasil mengenai konten berbahaya dari Conhost X. Tapi di sini mungkin Conhost X tidak berbahaya. Dan selanjutnya klik kanan proses Command X dan klik Kill Process. Nah, yang terjadi adalah komen-komennya langsung hilang. Langsung termati otomatis. Selanjutnya, part 2 itu exploring threads dan handles. Pada bagian ini, kita akan menjelajahi threads dan handle. Proses memiliki satu atau lebih thread. Thread adalah sebuah unit eksekusi dalam sebuah proses, dan handle adalah referensi abstrak untuk blok memori atau objek yang dikelola oleh sistem operasi. Di sini kita akan menggunakan proses Explorer atau project.xp.exe pada Windows Sys internal sheet untuk menjelajahi thread dan handle. Selesai. Jadi step pertama itu buka prompt perintah. Pada jendela proses Explore, klik kanan Conhost X dan pilih Properties. Klik tab Source untuk melihat thread yang aktif untuk proses Conhost X. Ini administrator ini. Oh, ada. Kemudian apa? Yang ini cek. Ya, BB. Pada jendela proses Explore ini, klik kanan Conhost dan pilih Properties. Klik Search untuk melihat thread yang aktif untuk proses Conhost X. Karena di sini versi dari dbghelp.dll configure tidak support Microsoft Single Server, maka di sini yang muncul hanya ini. Dan dari ini thread-nya, nah di sini ada tertulis start, addressnya itu user thread start. Kemudian detail atas ini, kemudian jenis informasi apa yang tersedia pada jendela properti. Yang pertama di sini ada thread ID, yaitu ada unit untuk thread tersebut, kemudian start. Kemudian ada state di sini yaitu alamat fungsi awal di mana thread mulai berjalan. Dalam kasus yang kami itu ini ada rtl user thread start. Kemudian state-nya itu adalah status thread saat ini. Dan CPU time itu berapa banyak waktu CPU yang digunakan oleh thread, kemudian start yaitu informasi tentang file start dari thread tersebut, kemudian priority adalah prioritas thread tersebut, kemudian start time-nya waktu saat thread dibuat, kemudian waitlist jika thread sudah menunggu, alasan menunggunya akan muncul di sini, kemudian modul yaitu modul atau DLL dari mana thread itu berasal. Informasi yang terdapat pada jendela properties dari Conhost adalah ID thread yang kami dapatkan yaitu 5249 dengan start time 020433 20.03.2025 dengan base priority-nya yaitu 8, dan status dari thread ini itu wait user request, dan masih banyak lagi informasi yang lain. Yang berikutnya itu jelajahi pegangan. Jadi pada proses ini explore, klik view, pilih show lower pane, baru handles, baru handles. Nah, untuk melihat pegangan yang terkait dengan proses Conhost X. Nah, di sini pada tab handles, di sini thread-nya ada di Chrome Excel. Mungkin karena kita telah mengeluarkan jendela dari Command Pro, maka di sini muncul hanya di Chrome Excel saja. Nah, handles ini adalah referensi dari proses sumber daya yang sering digunakan. Ini mencakup file yang dibuka, kemudian kunci registrasi atau objek sinkronisasi, jendela GUI untuk keamanan, soket. Kemudian di sini threads dari tipe thread dengan namanya dari Chrome Excel. Di sini. Dan ini adalah hasilnya. Pendole. Hmm. Oh, jadi pertanyaan yang periksa di tab utas, jenis informasi apa yang tersedia di jendela properti, yaitu pada jendela itu menampilkan informasi berupa file yang sedang dibuka, kunci register, dan lain-lain. Pada kolom tipe ada tears, yaitu dari com exe. Selanjutnya, exploring Windows Registry. Windows Registry adalah basis data hierarkis yang menyimpan sebagian besar sistem operasi dan pengaturan konfigurasi lingkungan desktop. Pada bagian ini, kita akan mengakses Windows Registry di stasiun ini, kemudian kita cari Windows Registry.
Di sini kita akan klik ke start, kemudian cari regedit. Nah, di sini ada registry editor, kemudian buka, klik ya. Nah, di sini registry editor itu memiliki 5 sarang, yaitu sarang-sarang ini berada di tingkat teratas dari registry, yaitu HKey classes root, kemudian HKey current user, HKey local machine, kemudian HKey users, dan HKey current configuration. Nah, di sini semuanya itu berfungsi untuk yang high classes itu sebenarnya adalah subfungsi kelas dari high key local match ini. Jadi dia menyimpan informasi yang digunakan oleh aplikasi terdaftar seperti asosiasi ekstensi, file, serta pengidentifikasi terprogram pro ID, ID class, dan data ID antarmuka. Jadi selanjutnya itu ada HK current user, yaitu berisi pengaturan dan konfigurasi untuk pengguna yang saat ini masuk. Selanjutnya HK local match itu menyimpan informasi konfigurasi khusus untuk komputer lokal. Baru yang HK users itu berisi pengaturan dan konfigurasi untuk semua pengguna di komputer lokal. Selanjutnya yang terakhir itu ada HK current config, itu dia menyimpan informasi perangkat keras yang digunakan pada saat bot untuk komputer lokal. Nah, pada langkah sebelumnya, kita telah menerima EULA pada proses Explorer. Arahkan ke kunci registry EULA accepted untuk proses Explorer. Klik untuk memilih proses Explorer di HKey current user. Kemudian, software sys internals. Kemudian, proses Explorer. Dan gulir untuk menemukan kunci EULA accepted. Di sini, EULA accepted. Klik 2 kali kunci ini. Saat ini data diatur ke 1. Nilai 1 menunjukkan bahwa EULA telah diterima oleh pengguna. Dan kemudian di sini, ubah nilai 1 menjadi 0 untuk nilai datanya. Nah, nilai 0 di sini menunjukkan bahwa EULA tidak diterima. Klik OK untuk melanjutkan. Berapa nilai kunci registry ini di kolom data? Jadi di sini telah menjadi 0 kali 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 0. Kita buka proses Explorer. Isi ke folder di mana teman dosis internal. Ya, ada sesuatu. Nah, di sini kita melihat ada threads-nya, yaitu ada thread di sini. Selanjutnya yaitu create user accounts. Jadi pendahuluannya itu kita akan melakukan membuat atau melakukan atau memodifikasi akun pengguna di Windows. Jadi tujuannya adalah yang pertama itu membuat akun pengguna lokal baru, yang kedua itu meninjau properti akun pengguna, yang ketiga itu memodifikasi akun pengguna lokal. Kemudian yang pertamanya itu kita akan membuat akun pengguna lokal baru. Yang pertamanya itu buka user account tool dengan klik di sini mulai, kemudian cari control panel, Lalu pilih akun pengguna, lalu dalam tampilan ikon kecil untuk mengubah tampilan pada ikon kecil itu dalam daftar tarik turun lihat menurut. kemudian step 2 membuat akun pengguna, jendela akun pengguna akan terbuka, kemudian klik ke akun lain. Kemudian ketika ini sudah terbuka, klik add new user in PC settings. Kemudian tambahkan Account. akun.
Kemudian di bagian ini kita akan klik add and have this person signs information. Kemudian di sini kita akan tulis user 1. Berikutnya klik next. Kemudian kita password. Ini aja. Ini password ini. Jadi di sini kita akan membuat passwordnya. Di sini. Nah, setelah kita buat ini, kita akan menjawab pertanyaan akun apa yang dibuat. Yang kami buat adalah Jadi di sini akun lokal tanpa hak administratif. Administratif. Baru kita akan masuk ke akun pengguna yang baru dibuat, seharusnya berhasil. navigasikan ke user. Atau ini siapa? Coba ya. Kalau Alia nggak punya. Dan saya properties, tapi karena di laptop ini tidak bisa dibuka dari komputer manajemen, jadi dibuka langsung dari command prompt. Dan ini adalah hasilnya. Selanjutnya, which group is user one is a member of, itu adalah users. Kemudian panel users account, manage other account. Nah, di sini select user 1, kemudian change the account type, kemudian select administrator, klik change account type. Kapan boleh? So, administrator ini? Enggak, tetangga. Saya sedang cyber, Oh, user. oh ya. Di sini user 1 sudah menjadi administrator. Kemudian step 2 adalah delete account. Delete account. Oke. Pertanyaan. Why it is important to protect all accounts with strong password? Tanpa kata sandi atau kata sandi yang lemah dapat memungkinkan akses dari hampir semua orang untuk data atau menggunakan komputer untuk tujuan yang jahat. Kemudian why would you create a user with standard privilege? User standar tidak dapat membahayakan keamanan komputer atau privasi pengguna lain. Kemudian lab using Windows PowerShell. Tujuan lab ini adalah untuk mengeksplorasi beberapa fungsi PowerShell. Nah, di sini klik start dan select PowerShell. Explore command prompt and PowerShell command. Enter dir. What are the outputs of the dir command? Kedua Windows menyediakan daftar subdirektori dan file serta informasi terkait seperti jenis, ukuran file, tanggal, dan waktu tulisan terakhir. Di PowerShell, atribut mode juga ditampilkan. Dan ini adalah hasilnya. Kemudian, try another combination. Di sini,
Jadi di sini yang B, try another comment that you have used in the comment from such as ping. Nah, apa hasilnya? Output di kedua Windows, di kedua comment prompt dan Windows PowerShell itu sama. Kemudian explore can be led for permission to the as of Kemudian jalankan perintah ini. Ini adalah hasilnya. What is the PowerShell? Selanjutnya, step 8, jelajahi perintah net start menggunakan PowerShell. Perintah net start. Kemudian display the routing table. Dan ini hasilnya. What is the IPv for gateway? Gateway-nya di sini adalah 172. 172.20.10.1. Nah, kemudian yang C, open and run a second PowerShell LB at privilege. Kemudian di sini klik start. Tapi jalankan sebagai administrator. Selanjutnya, masuk di step proses ini. Enter the net start up now at the prompt. Ini adalah protokolnya TCP local address, foreign address, state-nya apa, dan PID-nya berapa. Ini akan text manager. Cek DPI hiding. Hasilnya adalah di sini informasi apa yang saya terima, yaitu lokasinya, PID 1664, berhubungan dengan proses spc host.exe. Nah, user untuk proses ini adalah network user. Sebanyak 38,0 kilobyte. Kosongkan tempat sampah menggunakan PowerShell. Perintah PowerShell dapat kosongkan tempat sampah menggunakan PowerShell. Perintah PowerShell menyederhanakan manajemen jaringan komputer yang besar. Misalnya jika kita ingin menerapkan solusi keamanan baru pada semua server jaringan, dan dapat membuat perintah PowerShell atau script untuk mengimplementasikan dan verifikasi bahwa layanan tersebut berjalan. Dan juga dapat menjalani PowerShell untuk menyederhanakan tindakan yang membutuhkan beberapa langkah untuk dieksekusi menggunakan alat desktop grafis dari Windows. Penanjang sampah
Kita buka PowerShell console dan kita ketikkan ini. Setelah saya menjalankan perintah ini, recycle bin-nya sudah kosong. Kemudian ada caption, using internet research command that you use to simplify your task as a security analyst. Record your findings. Berikut ini adalah contoh perintah PowerShell yang digunakan untuk menyederhanakan tugas analisis keamanan. Di sini ada get event log, kemudian get process, kemudian get net TCP connection, testnet connection, kemudian ada info web request, ada testpad, get ACL. Selanjutnya Windows Task Manager. Di sini kita akan menjelajahi pengelola tugas Task Manager dan mengelola proses di dalam Task Manager. Ini kan Task Manager. Kemudian kita buka Task Manager. Pertama ada command prompt. Ini ada Windows prosesnya, ada console window host, kemudian select properties. Nah, di sini nama folder adalah conhost.exe dan terletak di folder yang ini. Folder kita berakhir dan tidak terdaftar di pengelola tugas. Kemudian tempat efek does this to have on my column. Kolom sekarang menampilkan penggunaan memori dalam nilainya berupa persentase. Nah, bagaimana ini bisa berguna, bermanfaat? Ini bisa menampilkan proses dengan cara ini, dapat membantu administrator dalam menentukan layanan apa yang mungkin menyebabkan masalah memori, dengan menunjukkan berapa banyak memori yang tersedia digunakan oleh setiap layanan. Kedua baru terbuka dan pengelola tugas diminimalkan. Right check on box. Dan kemudian end task. Semua Windows yang terjadi adalah semua Windows Microsoft Edge ditutup. Service tab is scroll bar on the right side of the services window to see all the services listed. Ini adalah service window yang terdaftar. Once statuses are listed, berhenti dan dijalankan. Kemudian klik performance tab. Threads yang terjadi running di sini berubah-ubah, tapi yang bisa kami tuliskan adalah 76725. Proses yang running sekarang ada 318. Memory, kemudian memory, open in the left panel the performance tab. Then what is the total physical memory?
physical memory. Akan adalah 9,6 GB, 6,1 GB, ini adalah 1,1, totalnya ada 9,6 GB. Kemudian Ethernet chart, what is the link state? Jadi di sini ada Ethernet 2, kemudian what is the IPv 4 dari PC ini, yaitu ini, 192, 168, 561. Ini text manager ini, penyulang ini. Contoh, boleh. Kan sudah. Nah, ini klik Office Performance Text Manager. Di sini kan berarti, oh ini dong ya, Open Resource Monitor. Oh, dan ini yang terjadi. Nah, mengapa penting bagi administrator untuk memahami cara bekerja dalam Text Manager? Text Manager dapat menjadi alat yang berharga bagi seorang administrator ketika memecahkan masalah dengan Windows. Alat ini menyediakan informasi tentang penggunaan CPU, memori, disk, dan jaringan. Ini juga menyediakan cara untuk mengkritik atau membatalkan proses. Kemudian, lanjut lab monitor dan manage system resources in Windows. Nah, di tab ini kita akan menggunakan alat administratif untuk memantau dan mengelola sumber daya sistem Windows. Tab 6 memulai menghentikan layanan penelitian akses jarak jauh. Klik Version Control Panel. Kemudian, klik Network and Sharing. Kemudian, klik Change Adapter System. Change Adapter. Klik Change Adapter Settings. Dan tuliskan administratif. Lagi Control Panel. Ya. Ya, kalau itu di Control Panel. Oh, yang tadi kata panas. Bisa dibuat. Lama kok. Lama. Bukan kok itu Windows 12. Performance Monitor. Monitor untuk clear. Ya. Ini perlu seberapa juga bisa dijelaskan di control panel seperti routing and remote access. Ini berapa? Up down.
khusus oh manual kemudian apply monitor kemudian kita routing remote access properties window to start the service click start window with the progress bar open kemudian routing remote simple windows masuk kemudian stop action bahan apa yang muncul di jendela setelah mulai layanan routing akses jarak jauh yaitu ikon sambungan masuk sekarang ditampilkan kemudian kemudian routing and remote access stop sudah option change jadi adalah ikon sambungan masuk tidak ditampilkan kemudian navigate performance monitor jadi ada more processor time jadi report adalah nilainya adalah 1,654 ini klik select disable kembali kemudian klik OK service window service window masih sukses sekarang sudah disable performance monitor klik kemudian close all the open window stations open during passing kemudian login komputer management utility kemudian masih issue to manage all car or remote computer ini kan control panel sebagai oh, ini kemudian ke komputer manajemen ini itu sistem bola kan sistem bola ini dia sempat kemudian action ini terus baru itu pivot itu pivot terus Windows Lock sistem itu yang pernah ujian Windows Lock dan select sistem routing
Ini Sistem baru. kemudian jendela event properties mana Siapa? Nilai pada bawah. ini dah klik atau klik tombol pada bawah mana coy Kita nggak event properties dulu, baru turun kemudian sampai pada bawah oh ini software. tempat peristiwa oh ini menjelaskan tentang menghentikan layanan berarti sukses nah ini sudah masing-masing mana yang gampang ini so Apa? oh ini so kan Apa itu? ini cuma pas satu dua Iya, empat share deskripsi. yang logat Double G. logat 20.03 3/2025 titik 05.16.18 kemudian baru types kategori baru keywords klasik komputer kemudian tutup semua jendela yang terbuka Ya, sini. selanjutnya configuring administrative tools yaitu pada sisi ini Anda akan mengonfigurasi fitur advanced administrative tool yang memantau pengaruhnya terhadap komputer. selanjutnya kita akan klik control panel lalu kita buka administrative tools lalu kita buka performance monitor lalu setelah jendelanya udah dibuka kita akan memperluas set pengumpulan data klik kanan user define lalu kita pilih new data collector set lalu kita akan create new data selector set buat set pengumpulan data baru kita akan mengetik memory logs pilih tombol radio buat secara manual lanjutkan next lalu kita, kita akan membuat jenis data apa yang kita inginkan jadi penghitung kinerja lalu berikutnya kontrol baru kita akan membuka layar penghitung kinerja jadi kita akan klik tambah lalu kita akan cari memori dan pilih MB yang tersedia dan klik tambah baik itu MB Ini available-nya. baru edit ditambah baru kita klik OK lalu kita akan membuat intervalnya menjadi 4 unitsnya kita membuatkan seconds lalu kita next lalu kita melihat datanya akan disimpan di mana lalu part logs baru memory logs di sistem drive Gimana tuh? Di sini Joy. iya Betul lagi. baru Next. next kurang sedikit 6 lembar deh go Kemudian baru kita akan ini apa ini? ya, setelah itu Sudah tadi. So, ini sudah tadi ini kan ini sudah tahu. Iya. Barunya apa? Next, baru finish. sudah terus ya ke bawah terus sudah terangnya lalu tunggu lalu kita sudah mensimpan datanya jadi kita akan Ada di sini, Cok, Cok. sudah tadi Mana sih yang di sini ada ya? Abis menjatuhkan tapi di sini. ini udah sudah simpan di perflog tadi Baru baru orang buka ini nih eh basah. cuy pas di mana ya oh sudah finish itu Baru baru apa di ini? ya sudah kok itu Oh, nah jadi memory box. kita akan membuka file yang sudah kita simpan memory logs lalu kita klik properties lalu kita akan mengubah format log bidang ke jadi Binary menjadi Comma comma separated. baru Klik OK. klik Save file. save file Ini lalu apa apa nama jalur lengkap ke file contoh ini apa ini? Ini kan log file log ini nah yo ya, mana ini ini yo ini. oh example file ini Kang log file berarti ini Tunggu.
Hebat lagi, semangat semangat. Iya, namanya itu example ini Oh, yang ini iya. toh. Nggak bisa copy aku. Si Si garing garing power blocks, garing admin, garing memory logs, yang besar siapa besok? Laptop, tunggu. Laptop, FR, K, C, O, 22, titik 3 kali, garing, data kolektor, 01, titik CSF. CSV. Oh ya. Kemudian klik OK. Lalu, Setting memory log. jadi kita akan membuka, Internal. Mana ada fungsi ini? jadi kita akan coba klik kanan. Apa dong? Itu bahasa Indonesia dulu. Sudah. Udah gitu lagi kan. Sini ya, tunggu. Ini dia tunggu pilih. Tapi ada nih actions tuh kan. Coy. Oh ini, ini action kan? Oh ini. Baru kita tindis. Mungkin bisa. Yo, start. Lalu, eh panel itu warna hijau untuk tembakan data. Jadi untuk memesan komputer menggunakan sebagai memori yang tersedia. Buka dan tutup browser. Klik kotak hitam untuk menghentikan rangkaian pengumpulan data. Jadi perubahan apa yang kita perhatikan pada icon memory lock? Jadi eh, Yang terjadi warna hijau kemarin ya. telah terhapus. Telah terhapus. Jadi Kemudian klik start di komputer. klik start start komputer di sebelah mana itu? Ini. Mana? Di home jauh di home nanti kalau lihat. Enggak di home sini. Daftar ya. Bicara berarti. Nggak ada. Working lagi mencari. Bukan di coba balik. Mana? Sini. Coba di Windows. Nah, Coba lihat ya, ya. Des. Karena kalau Disney. Coba Di ini di Bang, bang, bang. Coba kembali lagi kita melihat di sini. Ini siapa namanya? Iyo sama. Oke. Iyo di admin itu di admin. Coba copy itu. Udah coy. Di sini di search user. Coba balik ulang sih. Lihat di files. Gimana? Kita tadi program file dia ada di coba yang kali 68 86. Ada. Jadi kan? Ayo ulang dari sini. Nah, ini boleh. Dan kiri kanan. Oh, kalau ini bisa. Salah. Ini bisa. Oh, karena ini adalah ini dulu. Biar lagi mata kita sering pakai. Tapi sudah ada nih, Mas. Ini belum tahu. Udah kan kalau salah boleh. Mana ya dan betul. Iya, no. Jangan semoga dan semoga kembalikan. Ini. Coba Anda buka kembali saya. Kan saya.
Ada itu ya. Buktinya di game, di Coba performance, buka dong. di setting jadi user ya, di Susah ini ya. juga, susah tuh. Masih di performance, coy. Itu sudah next. Sangat pintar, guys. Ini dengan kan, Luas, no? Untuk pulih-putih, baru orang pulih. Serius, enggak? Enggak. Santai. Ah, Astoy. Inilah hasilnya udah for the Silver Night Show. Guys, kita membuka. sampai ketemu sebentar. Dilihat itu. Sudah. Satu, dua. Sekian dari kami, terima kasih. Oke.